بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Komisi Naskah. Terima kasih kepada saudara Aulia dan kawan-kawan yang telah menyampaikan materi secara tekstualnya dulu ya, dan juga ada yang menyampaikan dengan analisanya. Dan mungkin ada kawan itu yang belum ada tulisan halamannya ya, jadi bagus tulisan halaman di berapa sampai halaman berapa yang diterjemahkan ya, supaya nyambung dengan yang kemarin ya. Baik, terima kasih. Kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dan berkah pada materi kita hari ini ya. Masih sedikit mengulang tentang pada menyatakan hukum nikah kemarin ya. Ya. Screen. Baik, di sini ada bacaannya barang yang ingin menikah. Ya. Jadi orang itu dikategorikan menikah atau tidak jika dia maunya, ya, ada rasa ingin. Ya. Dengan syarat jika diperolehnya belanja nikah. Ya. Ini mungkin pertama ya. Apa ya, susunan kemarin itu tidak teratur kali ya susunannya dari hamba satu itu siapa, tapi kita ngulang lagi kemudian harus siapa lanjutannya, jadi supaya runut halamannya ya. Kalau ini kan tidak runut nantinya, tapi tidak apalah ya, untuk pertama tidak apa ya. Nah, pada prakteknya ada keinginan memberikan sesuatu untuk belanja nikah. Ini yang kita bahas kemarin, bahwa pemberian mahar itu menyakawa yang bisa dimanfaatkan. Pemberian mahar itu yang menyakawa yang sesuatu yang bisa dipergunakan atau yang bisa dibelanjakan. Istilah belanja itu nafkah ya. Di sini nafkah. Kemudian bentuk juga yang dipakai dan pemberian mahar. Ya. Tapi bila tidak ada sama sekali, ya mungkin itu jatuhnya dalam meninggalkan nikah. Maksudnya apa? Jangan nikah dulu. Ya. Nah, maka kita tidak mengkritik bahwa orang-orang yang memberikan mahar itu dengan pemberian seperangkat alat sholat, apa sebagainya, dan sebagainya, silakan. Tapi yang bermanfaat, yang bisa dipakai oleh si istri. Misalnya kita standar duit ya, Rp5.000, sejuta, sebagainya, cincin, peralatan nikah dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah apa? Bagaimana jika maharnya tadi tidak dapat diberikan manfaat? Apa contohnya? Mahar tidak bermanfaat. Apa ya? Apalah ya. Aku berikan dengan mahar apa ya sekarang tidak bermanfaat ya? Sampah. Nah, ini kan tidak bermanfaat nih. Apa memberikan sampah kepada istri ya? Maka jar Nabi walau iltamisu walau min khatimin hadidin. Lamarlah istri atau perempuan yang akan kau nikahi dengan minimal dengan cincin dari besi, cincin yang bisa dipakai ke istri. Jadi bisa jadi mahar yang dimaksud sini adalah sesuatu pemberian suami kepada istri yang sifatnya manfaat. Ketika Nabi mencontohkan dengan hafalan, mencontohkan dengan bacaan, atau mencontohkan dengan cincin, ya, yang bisa dipakai oleh si perempuan tersebut, artinya apa? Bermanfaat dan digunakan untuk kepentingan istri. Bagaimana jika dia mau nikah tapi tidak ada yang mau diberikan, jatuhnya makruh. Maka penelitian belajar dalam fikih munakahat itu bahwa hukumnya makruh menikahi seseorang perempuan jika memang kita kada siap. Dan bisa jadi nanti akan menjadi sebuah keharaman jika memudaratkan. Nah, maka kalau menikah itu lihat kondisi juga. Ya. Apalah istilahnya sesuatu yang ada dalam dirinya apa ya. Nah, ada pernyataan bahwa di sini ada belanja nikah. Kemudian ada penyakit seperti lemah zakarnya. Nah, inilah yang bisa diambil misalnya untuk Aulia, untuk penelitian akhirnya pemeriksaan
pentingnya atau pemeriksaan kesehatan atau makruhnya nikah. Nah, judulnya mungkin ya. Mana sini kali ya. Makruh pernikahan yang dimakruhkan. Nah, pernikahan yang dimakruhkan dalam kitabun nikah misalnya. Satu, atau pernikahan pernikahan yang dimakruhkan dalam pandangan kedokteran misalnya, orang lebih lah ya, kedokteran kah atau KUA kah sebagainya. Yang di sini ada analisanya apa? Penyakit harus dicek up, medical dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau orang menikah tidak dicek ininya, nanti jatuhnya bisa makruh ya. Kenapa jadi makruh? Karena lama zakarnya atau tuanya. Ini pendapat ya, pendapat tidak semua kita sepakati, tapi ini pendapat Syekh Al-Banjari ya. Nah, bisa jadi kenapa jadi makruh dengan konteks tuanya, ini menjadi makruhnya boleh, bisa dimakruhkan apa saja ya. Atau kita menikah ya. Nah, pada praktiknya ketika dikategorikan tua, analisanya apa? Mungkin bagaimana substansi pernikahan, bagaimana prakteknya, bagaimana mereka menjalani pernikahan, itu yang menjadi penyebab mungkin dikategorikan Syekh Al-Banjari adalah makruh ya. Nah, ini yang menjadi konteks masyghul, sibuk ya. Masyghul tadi sih sibuk ya. Sibuk ya. Sibuk dengan apa? Ibadah. Maka terafdal baginya daripada nikah ya. Menurut Syekh Al-Banjari bahwa jika orang itu memang sibuk dalam usaha apa, dalam belajar, muta'alim atau dalam ibadah, maka bisa dikategorikan dia masih kategori masyghul, maka kada apa-apa. Karena apa? Karena lebih afdal ibadah menurut beliau. Dan jika tiada masyghul dengan mengerjakan ibadah, maka itu afdal baginya daripada meninggalkan dia. Jadi kalau memang kada terlalu sibuk dengan ibadah, maka lebih afdal dia menikah. Nah, itu untuk kasusnya yang makruh ya. Nah, yang kedua, yang sunnah, melihat kepada muka perempuan itu dan kepada tapak tangannya, zahirnya dan batinnya hingga pergelangannya. Nah, ini konteks hukum nikah dalam kita mau nikah ya. Jadi boleh aja nanti bab nikah masuk al makruh judulnya tadi ya. Bisa juga masukkan juga sunnah dan juga nanti yang lainnya. Sampai sekarang belum ketemukan kenapa pada prakteknya itu dilihat zahir dan batinnya. Nah, tapi ada secara implisit saja bahwa kenapa dikategorikan dilihat ini, karena melihat bahwa apakah tangannya ini memiliki usaha yang bisa dikerjakan dia di rumah tangga. Misalnya, bisalah dia masak, bisakah dia betapa, bisakah dia membersihkan rumah, bisakah dia menjaga kehormatan orang tua atau suaminya, bisakah dia menjaga kehormatan anaknya dan keluarganya. Itu dilihat dari tangan zahirnya. Kalau batinnya di dalamnya, di batinnya, di zahir juga. Perangainya bagaimana dilihat juga di situ. Apakah dia pemamaian, memukul, suka bentak-bentak. Itu yang dikategorikan syarat saja sih, bukan dikategorikan wajib, tapi dianjurkan untuk melihat keadaannya ya. Tapi jika ingin melihat istrinya yang secara utuh tidak boleh. Itu tidak diizinkan oleh syara. Maka boleh dengan izin syara, misalnya ibunya yang melihat calon istrinya ya. Jangan juga dicek-ceknya, jangan dicek, ada boleh ya. Misalnya berduaan sudah mau ta'aruf, sudah cukup, kemudian udah datang, kita cek dulu jar bujur rekam binian atau kada ya, jangan, itu ada boleh ya. Tidak usah. Kalaupun terjadi juga ada istighfar, taubat pada Allah, jangan lagi kembali mengerjakan perbuatan tersebut ya. Kalau memang mau berdatang ya berdatang. Kalau cukup kenal sudah cukup kenal. Kalau ingin silaturahim silahkan. Kalau ingin lebih detail lagi, jaga batasan saja gitu ya. Teman tapi dekat bang pak, nah itu teman juga. Kalau pacaran pak, pacaran itu kan mengucapkan aku lah jadi pacarku ya. Karena pacaran artinya. Mungkin kadang apa itu? Biasa aja, silaturahim biasa, bakalan biasa. Kalau menurut piannya cocok dengan pian,
pendekatan sudah cukup juga, orang tua sudah kenal juga, ya udahlah nanti berdatang setelah sarjana atau setelah selesai atau pas sudah skripsi. Nah itu bagus ya, daripada menggantung orang lain tanpa ada kejelasan yang pasti ya. Allah Akbar ya. Soalnya kita bahas ya mengenai persusuan dan seterusnya ya. Baik, kita lanjut. Baik, materinya ini ya. Kita baca dulu, baca secara umum ya. Sudah pendengarkan juga dari punyanya Anggi ya, Anggi Syahnata tentang talak. Mengenai talak ini kita bahas dulu. Tetapi jika kita talak akan istri kita dengan talak 1 atau talak 2, maka yaitu harus bagi kita menikahi perempuan itu, melainkan kemudian daripada sudah lalu iddah. Jadi jika 1 dan 2 itu masih ada iddah, yang kalian pelajari juga sama. Belumlah haram lagi tidak sah. Ini kita fokus di sini. Haram lagi tidak sah seorang menikahi perempuan yang sudah talak akan dia dengan talak 3, melainkan apabila diperoleh 9 syarat. Pertama, syarat hendaklah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki lain. Ini yang kita bahas semalam. Ya. Laki-laki yang lain, mungkin kalimat 2 ya. Dan setelah itu selesai iddahnya. Ya, menghalil artinya menghalalkan. Ya. Istilahnya yang lain adalah cina buta ya, istilah lainnya. Nah, ini bisa jadi referensi pian nih untuk materi ini ya, misalnya apa ya? Pernikahan Cina buta, pakai kata kutip ya, jangan ini karena dikira orang. Pernikahan Cina buta menurut masyarakat Banjar atau daerah pian lah ya. Nah nanti telaah sosiologis dan historis. Nah sosiologisnya pian tanya kepada masyarakat tentang Cina buta. Kalau historisnya lihat dari kitab-kitab mengenai tentang Cina buta itu dari mana ternyata istilahnya. Nah muncullah istilah Cina buta itu di abad 17 masyarakat Banjar nih mengenai istilah ini. Dan kita yang sekarang sebagai penikmat ilmu hanya membaca dari dan sampai ternyata kepada masyarakat Banjar. Dan ternyata guru-guru kita itu sudah mempelajari sebelumnya dari sebelum-sebelumnya. Dan berarti ini namanya sanad. Atau belajarnya pernah belajar berisnad dengan guru-guru sebelumnya ya. Yang kedua syaratnya itu harus benar-benar sah nikahnya, bukan nikah yang kesah-kesahan habis nikah cerai gitu ya. Dan tentu sudah diwatak ya. Jadi kada boleh bilangnya ada anak kecil dimintai ikam nikahnya anak pelajar kakak-kanakan kelas 5 SD atau yang sudah balik atau yang kayak apa lah, itu kan kau itu ya, kadangnya kadang mau muata ya, misalnya kelas 3 SD dimintai kau ini aku jasa kira kau kalau jangan laki. Nah inilah dampaknya kenapa jadi kita terjadi perceraian talak 3 itu jangan sampai terjadi dan diharapkan tidak boleh ya, auzubillah terjadi, kecuali memang sudah 2 kali tegur parah, talak pun talak 1 saja, jangan talak 3 ya. Dan kemudian bahwa keempat syarat hendaklah di wataknya itu akan dia oleh laki-laki itu. Jadi memang ada yang watak ya dari suaminya ya. Dan tentu yang diwatanya itu seluruhnya. Hasyafah itu mohon maaf zakarnya ya, seluruhnya. Tidak berarti hanya sekedar bagian depannya saja, tapi harus pakai belakangnya. Ya, itu namanya yang disebut dengan istilah hasyafah zakarnya ya. Karena mendaklah watanya farja jua tiada pada duburnya. Ini salah ketik ya, nanti perbaiki. Ya, jadi B harusnya. Hendaklah keras zakarnya maka tidak memadai jika Cina buta itu lemah zakarnya. Nah, jadi kalau yang dinikahi itu ketuhaan pulang karena kau juga umur 80 dinikahi, sekiranya kau nikah dengan suami ada boleh ya. Kenapa dikategorikan lemah zakarnya gitu ya. Kemudian ke-8 hendaklah syarat talaknya akan dia itu oleh laki-laki yang kemudian itu. Jadi yang mencalak itu laki-laki yang dinikahinya. Jadi detail benar nih. Kalau dalam pikir-pikir yang lain kan tulisannya simpelnya tidak boleh menikahi perempuan yang sudah talak 3 kecuali dia sudah nikah lagi. Ringkas. Tapi kalau dalam kitab ini sangat detail. Makanya judulnya tadi ya
telaah sosiologis saya dapat, telaahnya dalam historis saya dapat. Historis ini kitab nikahnya dipakai ya. Jadi judulnya ini boleh untuk kawan pian ini si Anggi ya. Ketujuh syarat, maaf. Inilah 9 apabila dioginya orang menikah dengan istrinya maka sudah talaknya dengan talak 3. Jadi jika orang sudah talak 3 boleh lagi nikah dengan syarat ini yang 10-10-nya. Nah, proses talak 3 nanti akan kita bahas juga pengucapannya ya. Jadi pengucapan talak 3 pun disebutkan nanti dibahas ya. Nanti kita bahas. Bermula haram lagi tiada sah menikah istri orang yang dan jika suaminya itu gaib. Jadi kalau haram lagi tiada sah menikahi istri orang dan jika jadi nikah orang lagi kawin dinikahi udah boleh. Kalau boleh menikahi istri orang. Kapan istri orang itu Pak? Boleh dalam posisi dalam pernikahan atau belum habis masa iddahnya dinikahi, udah boleh. Termasuk nikah yang sifatnya hamil, cerai. Ketika diceraikan dia hamil, dinikahinya dia umur ke-8 atau umur ke-7 udah boleh. Mohon maaf, mungkin ada praktek yang menikahinya itu bukan karena perceraian, tapi malah kayak zina misalnya. Nah itu boleh menikahi, yang menikahi itu ada yang menzinahinya. Kenapa? Dia menjaga aib perempuan tersebut mungkin bisa. Habis dia lahirkan, dia ceraikan lagi. Tapi itu hak dia, itu pasti akhirnya tergantung niat si laki-lakinya. Tapi menikahi perempuan yang sudah dihamili oleh atau zina itu masih diperbolehkan. Tapi kalau yang murni karena pernikahan tidak boleh. Sampai dia melahirkan, sampai habis iddahnya yaitu nifasnya 40 hari. Jadi 9 bulan plus 40 hari berarti sekitar 10 bulan baru dia boleh nikah. Maka kada boleh ya jika menikahi orangnya. Dan jika ada suaminya itu gaib lagi putus kabarnya sekalipun. Sampai nih kondisi gaib ada 2 judul nih. Tapi ya cukup ya waktunya. Tapi bisa aja lah disilakan Cina buta itu masuk juga dengan istilah suami yang tidak ada ya, istilah Cina buta ya istilahnya untuk tugas akhirnya. Putus kabarnya itu artinya suaminya itu hilang, tapi si istri tidak mengajukan ke pengadilan untuk minta cerai, tidak boleh. Harus mengajukan dulu gugat cerai atau dengan kategori jika 3 bulan berturut-turut meninggalkan maka jatuhlah talak 1. Itu jika mengadukan. Jika tidak mengadukan kemana talaknya? Tidak bisa. Tiba-tiba dinikahi datang suaminya, itu masalah ya. Melainkan jika naik saksi 2 orang laki yang pada menyatakan bahwa laki-lakinya sudah mati atau nyatalah sudah 2 saksi ini jadi kita ini ya penghulu di KUA atau di pengadilan agama ya. Nanti akan diminta bujur jar saksi. Jangan bapak dah dari paman lawan abahnya ya. Meninggal sudah jar kan mau lah. Masa laki orang sama dia meninggal. Minantu sama dia ya, itu kan boleh ya. Tapi syaratnya sudah habis iddahnya ya. Sudah lalu iddahnya ya. Nah, jadi kadang boleh juga kalau kita nah itu ya. Nah, tapi kalau masalah ini tidak harus bagi laki-laki yang merdeka menikahi perempuan sahaya orang melainkan dengan persyaratan. Ini tidak kita temukan lagi di sini ya. Tidak kita temukan lagi masalahnya. Ya, terima kasih. Ada terjemahannya. Ini mungkin terjemahannya masih dengan yang bab 3 itu ya. Bagusnya itu. Ini buktinya nih. Gantilah dengan punya pian sendiri. Ya. Nah, ini kan gitu orang nih. Ya, bikin dengan pian sendiri. Ya. Boleh diikuti boleh. Tapi baca lagi.
Nah, kayaknya ini kan tidak ada pembahasannya. Dalam kurungkah apakah gitu ya. Nah, kemudian ini kan teksnya ya, teks terjemahannya ya. Nah, kemudian ada yang namanya analisa per bab. Misalnya gini. Ya, misalnya ini dulu deh ya. Nah, ini selesai, berikan analisa bawahnya ya atau gimana gitu ya. Nah, ini berikan analisanya nih, setiap satu berikan analisanya. Dua, berikan analisanya. Artinya analisa itu penjelasan pian. Apa yang pengen dapatkan dari materi ini? Jadi bagusnya gini, misalnya setelah ini dapat ya, bagusnya gini, setelah ini dapat, kita ambil nih, copy, pindah ke sini. Nah, bawahnya gini. Baru pian analisa gitu ya. Nah, nanti untuk minggu depan gitu ya. Nah, jadi per ini ada penjelasannya. Berikan penjelasannya. Penjelasan misalnya penjelasan bla 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 gitu ya. Supaya jangan dibaca teksnya saja tapi dibaca juga apa istilahnya. Nah, ini judul contoh tawaran pernikahan cinta buta menurut masyarakat Banjar jika pengen di Banjar atau di Gambut terserah pian. Telah sosiologis dan historis. Artinya sosiologisnya dari mana Pak? Dari kitab ini. Sosiologisnya dari mana Pak? Dari keadaan. Bagaimana masyarakat Banjar memahami Cina buta, istilah pernikahan Cina buta itu. Ternyata banyak sudah jar tahu. Nah, banyak banget tahu nih. Kalau saya takuni tinggal lingkungan gin pakai WA aja gin tanya dengan siapa yang kau pian takuni keluarga pian kah itu kan WA juga di kampung pian aja maksudnya gitu. Ada berapa sampel yang takuni ya 10 ikung lah mengenai Cina buta itu tahu pian dah tau. Nah itu aja. Jadi penjelasannya dari mana kira Cina buta itu muncul ya. Nah itu sih. Nah, bilanya tahu, bila karena tahu ada tahu. Jadi bisa dilihat sosiologisnya, historisnya dari mana. Jangan-jangan disinyalir bahwa istilah Cina buta ini muncul dari siasat Banjari ya. Dari kitab ini, kitab unikah ini. Nah, itu ya. Nah, nanti dituliskan seperti itu, ada terjemahan, ada penjelasannya. Ya. Gitu ya. Sampai selesai tidak bisa kita bahas lagi karena ini masalah apa namanya? Budak ya. Adapun masalah kafir tidak boleh. Ini sudah kita bahas. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Baik, kita tambahkan materi supaya melengkapi materi hari ini. Sepakat para pendapat ulama ini dalam kitab Bidayah Tujtihad Mujtahid ya tentang fikih muqarrar atau perbandingan mengenai mahar. Nah, jadi ini juga jadi referensi pian nanti ketika yang menambahkan istilah-istilah mahar ya. Untuk siapa tadi yang pertama ya. Bahwa pada prakteknya mahar itu sepakat tidak ada batasan ya. Jadi semua sepakat dalam kitab ini Arabnya Anda cari boleh versi Arabnya ada tapi ini terjemahannya ya. Harusnya dibaca dua-duanya, nanti kita baca dua-duanya ya. Tapi sekarang rebutan ini ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Bustawar dan Muqam Madinah tidak ada batasan minimal mahar ya, termasuk ya pengikut Imam Malik ya. Sementara kelompok lain mewajibkan menentukan batas minimal mahar bersisi dan menentukan Malik yang pertama mazhab Malik dan mengikuti mazhab Abu Hanifah. Minimal jari Imam Malik 1/4 dinar berupa emas atau 3 dirham. Ya, ini Abu Hanifah memang 1/4 dirham. Sebab perbedaan mereka menentukan ukuran dari dua sebab. Pertama, ketidakjelasan mereka ini antara selain sebagai salah satu penukaran yang diakui dengan karyawan baik dan sebagainya. Kontradiksi kias mengandung besar. Yang ketiga, kias itu berarti membatasi bagaimana Nabi Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini qad wahabtu nafsi laka faqama tiyakan wa tayyib faqama rajul faqa ya Rasulullah zawjuni lam yakun afiya hajatu faqala Rasulullah SAW hal ma'aka min syai'in tusaddiquha iyyahu, adakah sesuatu. Nah ini kalimat yang mungkin jadi perdebat. Hal min syai'in tusaddiquhu iyyahu, ma'indi illa izari, aku tidak punya apa-apa kecuali tapihku ini. Faqala Rasulullah SAW, nah ini jadi masalahnya. Ina ataitah iyyahu jalasta la izar, jika engkau berikan padanya, engkau duduk, tidak akan lagi engkau dapatnya padanya. Ya. Faltami syai'an. Nah, cobalah lamar dengan sesuatu. Syai'an ini nakirah. Konsepnya nakirah masih belum bisa ada ukuran dan takarannya. Nah, ini yang menjadi penyebabnya ya. Faqala laju syai'an, aku tidak punya iltamis walau khataman min hadidin. Nah, ini tadi aku bahas iltamis walau khataman. Ini silakan pian buka di kitabnya semakin saya share. Ini selalu kita pakai ya. Jadi kawan-kawan itu ketika menjelaskan itu masukkan juga lah materi ini ya atau penjelasan bacaannya ya. Supaya kawan-kawan itu menambah materi keilmuan atau keahlian di bidang perbandingan pernikahan, fikih perbandingan ya. Meskipun nanti juga dipelajari usul fikih perbandingan ada, fikih menakar perbandingan ya. Kalau salah ada ya mata kuliahnya, tapi tambahan saja ya. Palta masa palam yajid syai'an. Faqala Rasulullah SAW hal makasyan minal Quran qala suratun kaza wa suratun kaza. Nah, ini karena misalnya kalau begitu sudahlah dengan mahar surah Ar-Rahman. Kan dulu lagi rame ya.
mahar dengan surah Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, jadi banyak juga yang ada juga yang dengan membaca inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar angkahtuka wa zawajtuka. Faqala Rasulullah SAW, qad angkahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah engkau dengan apa yang kau miliki dari hafalan Al-Qur'an. Nah, itu dalilnya ya. Lanjut. Bagaimana meresumnya, Pak? Ya, bisa-bisa pian lah. Materi yang tadi diresum, materi yang diresum, sekarang materi ini juga diresum. Ya. Sebagai dalil apa? Bahwa tidak ada batasan, nih ya. Nabi SAW bersabda, ini menunjukkan tidak ada batasan minimalnya. Karena tidak ada batasan yang dijelaskan, maka tidak ada juga penjelasan yang dibutuhkan. Ya. Nah, jadi ini dasar hukumnya. Ya, jadi kalau karena tidak ada batasan ya bebas. Yang penting ada pemberian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, ini dasar referensi pian ini kan hadisnya ya. Jangan tuh nulis hadis tuh langsung istilahnya ya. Ikut ini ada referensi ambil, enggak apa-apa. Nomor hadisnya ada. Karena nomor hadisnya semua sama. Mungkin kalau halaman mungkin beda, tapi kalau nomor hadis sama, 5130 ini sama. Supaya apa? Supaya referensi pian jelas gitu. Nah, ini kan, nah ini ada hadis riwayat ini ditulis Arabnya boleh, pakai sanad lengkap juga boleh, tapi kalau pengen sanad lengkap enggak masalah, tapi kalau seperti ini boleh, tapi pian harus menyebutkan referensi jelas. Nih, boleh kayak ini. Ya, harus jelas referensinya, ya. Jangan asal ambil hadis matan tidak ada referensi, tidak ada nomor, itu kada boleh, ya. Nah, jadi ternyata mahar itu ibadah ya. Menurut Rasulullah SAW dalam hadis tadi, mahar itu adalah ibadah. Nah, itu pendapat dari materi yang disampaikan Nabi. Nah, jadi ini boleh saya lihat seperti ini, tapi kalau dibaca seluruhnya, pian boleh baca sendiri. Jangan dilajui, karena kalau membaca materinya, ya. Bacalah materi perbandingan tentang pemberian atau satu pemberian mahar ya. Riwayat lain, kias yang digunakan untuk menentang pemahaman hadis maka itu boleh kode pada kiasnya apa? Anna imratan tazawwajat ala na'lain. Faqala Rasulullah SAW, "Araditi min nafsiki wa maliki bin na'lain?" Qala na'am wa zawwajaha nikahwa. Rasulullah SAW menikah dengan mahar sepanjang sandal. Rasulullah SAW bersabda, apakah jiwamu rela? Jadi mahar itu pada prakteknya adalah pemberian yang sifatnya adalah kerelaan, bermanfaat dan bisa digunakan apa tanpa batas dan minimal. Nah, ini sepakatnya itu. Bebas apa saja selama bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Tapi sampah tidak bisa, saya bilang tadi. Ya. Nah, maka kalau pakai nisab pencurian, maka betullah pakai pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi seperempat la mahra li yuqalu min asyaratil dirham. Karena riwayat hadisnya ini. Nah, jadi kalau Anda ingin membahas mahar, nanti kebetulan membahas mahar, jelaskan ini nih perbandingan maharnya. Ya. Skripsinya tentang mahar, jelaskan nih. Mumpung sudah ada kitabnya, sudah ada referensinya, tinggal ada copy aja internetnya, apa Arabnya, terjemahannya sudah ada, kan gampang ya. Jangan nanggung gitu loh. Jangan kalau dalam istilah masak tuh jangan nanggung bumbunya gitu loh. Ya harus nahap lah itulah kayak itu. Jangan mahar ketika mahar mencari di internetnya jadi plagiat nantinya. Ya. Jangan terjadi plagiat. Seperti tidak akan plagiat jika pian pahami. Jadi ketika pian baca paham, tutup buku ini, tuliskan lagi dalam bahasa pian. So tidak akan plagiat ya. Nah, maka adapun pernikahan dengan upah, mazhab Maliki pada pendapat yang mengatakan boleh ya, mahar upah boleh aja. Ada yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan maharnya adalah makruh saja ya. Jadi kita sepakat dengan mahar pemberian upah boleh ya. Kemudian sifat mahar sudah kita bahas tadi di dalam kitab tadi, kitab nikah, tapi di sini juga disepakati bahwa
serta jenis dan ukuran sifatnya berdasarkan pertukaran dipakai. Nah, jadi apa artinya? Yang bisa dipakai. Bermanfaat lah. Jangan memberikan mahar yang tidak bermanfaat. Disimpan sampai kiamat karena dipakai mukananya. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima nikahnya dan kawin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu yang bujur. Tapi ada juga, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat yang kada pernah dipakai sampai hari kiamat dibayar tunai. Disimpaninya, bahkan dibikin figura, dibikin bagus-bagus. Oh, dipakai. Ya, dipakai. Kalau aku semalam duit maharnya, dipakai lah duit. Ada Jepang, wah ini pakai mahar anu aja, mahar wadah. Nah, itu jadi ikhtilaf kan aja. Wadah duitnya dikumpulkan, tapi karena pernah dipakai, ya ikhtilaf di mana Pak? Khawatir itu sekedar pemberian wajib. Tapi kan biasanya dipakai juga. Supaya menghilangkan khilaf tadi, ambil selembar atau Rp1.000, tukarkan ke wadah, sekira dipakai duitnya. Nah, sisanya aja simpan nih. Karena recehan bertampang. Tapi kalau lembaran, ambil gitu. Karena kan akan luar mubazir. Tapi kalau koin-koin yang 1.000, aja simpannya gitu. Bentuk masjid, silahkan. Bentuk apa lagi Pak? Wah, terserah pian lah. Pian yang anak kawin, masa aku takut wadahku. Ya, nah, tapi itulah mahar apa orangnya ini ya, mahar jinjing lah atau keranjang mahar gitu ya. Kita bahas lagi. Kemudian kita bahas nah, ini kita bahas lagi karena pembahasan talak sudah kita bahas. Kita tadi membahas tentang pernikahan nikah buta tadi ya, nikah buta. Kita lihat dulu mana nikah buta ya. Talak tiga ya, talak 3. Oh, ada mahar yang tidak sah ya, halaman 51. Coba kita lihat dulu. Ini penting nih, karena kita harus tahu mahar yang tidak sah. Halaman 51. Pada 18.950 51. Ini ya. Nah, mahar itu tidak bisa jadi tidak sah karena barangnya itu sendiri dan karena sifatnya itu sendiri atau tidak bisa diterima. Yang tidak sah karena barang itu sendiri seperti khamar. Nah, jadi barang-barang yang sifatnya najis atau yang tidak bisa diterima, babi itu tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Nah, jadi penting, kadang kan kita berpikir mahar itu yang penting pemberian, tidak juga, tapi sifatnya yang apa yang kau diberikan yang bermanfaat dan sebagainya. Tadi kita bahas ya, karena bermanfaat bisa digunakan dalam buatan beribadah ya. Maka jika kita dapatin mahar itu sifatnya najis, tidak boleh ya. Karena Pak, kiasnya jual beli. Nah, dikiaskan dengan, jadi nanti ada perbandingan mahar kiasan dengan apa? Al-bai'u. Nah, ini materi baru nih yang dapatkan nih, bahwa mahar itu disilahkan dengan jual beli. Apa yang boleh dijual, apa yang boleh dibeli, boleh juga dijadikan sebagai mahar ya. Jika mahar tersebut berupa khamar, wabi sebagainya, Bukhari mengatakan akadnya sah jika dilaksanakan memenuhi mahar misil. Mahar misalnya berapa standar situ ya. Apakah hukum nikah dalam hal itu dengan sama dengan jual beli atau tidak? Nah, ini beda lagi kasusnya kalau memang dianggap pernikahan itu seperti jual beli gitu ya. Tapi kita tidak bahas seluruhnya, tapi yang jelas yang sifatnya tadi apa? Kayak najis atau sebagainya. Ya, untuk kasus yang talak Cina buta tadi ya, ini kasusnya halaman 170. Talak bain bisa terjadi dengan talak kurang dari 3, itu talak digaul sampai 90 sebagainya ya. Tapi kita sekarang walaupun bla bla bla. Ini talak yang dua ini ada bain sugar, ada bain kubra ya. Adapun bain talak 3 yang kita bahas, semua ulama bersependapat bahwa wanita yang telah talak 3 tidak halal bagi suaminya pertama kecuali dia telah digauli oleh suami. Dalilnya ini yang Anda baca, Anda pahami, dan ini seperti ini ya. Annahu talaqa imra'atahu Tamimah bint Wahb fi ahdi Rasulullah SAW salasan, langsung 3. Ini dalil yang mengucapkan kamu kutalak 3, kamu kutalak sangkal mana pinanya lah. Tapi kalau talak 1000, ini masih bingung nih. Ini nanti karena ada kaidah fikihnya di bab al-umuru bi maqasidiha, di bab al-umuru bi maqasidiha, di subnya artinya di poroknya ada namanya maqasidul lafzi. Nah, ini kaidahnya maqasidul lafzi ala
niyatil lafiz. Nah, tujuan orang yang melapaskan itu tergantung niat dari si melapaskannya, si pelapasnya. Nah, itu kalau nanti masalah perceraian atau konteks yang berlebihan atau yang tidak atau kinayah jika kita nyambut ini. Tergantung lapasnya, maka dia harus ditanya, dia kan menceraikan kada, dia menceraikan ini, dia kada bagaimana, gitu ya. Panakahan Abdurrahman bin Zubair fa'atarada anha falam yastati' ayyamisa faqala fawraqa fa'arada ba'ata zawjal awal ayyan kiyah faqadzaka Rasulullah panahu an tazwijah. Jadinya kawin lagi ke awal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, ini kada sembarangan nikah itu. Nabi melarang. Jarwah ini anggaplah kayak KUA atau pengadilan agama karena Nabi itu sebagai khalifah. Faqala tahillaka hatta tazuqa al-usailah. Tidak halal bagimu sampai engkau mendapatkan manisnya atau berhubungan intim. Nah, jadi kada boleh juga orang nikah sudah dinikahi kemudian talak 3 pengen nikah lagi tidak bisa sampai dia menikahi orang lain. Para dari fazaujuhal awal. Jadi yang ternyata yang kebanyakan hendak membelikan itu adalah perempuan. Rifa'ah menghendaki maaf, bahasa kita itu ini apa ya? Lakian yang hendak membulikan biasanya lalu makal-akal binian tuh biasanya ini sudah sangkal lakian tuh ngalih membuliki tapi sudah terlanjur sampai tersambatkan ikam kotak 3 lalu menyesal, makanya diatur Nabi, diatur Allah, talak tuh 3 kali dibatasi, jangan kau ucapkan talak sekehendak, jangan, kalau menyesal berudi, nah gitu ya. Menyesal berudi, ternyata yang hendak itu lakian. Nah ternyata kesimpulannya dalam pendekatan sosiologisnya kalau mau menjadikan judul ini ya, jadi misalnya si siapa tuh deh yang binian tadi ingin membahas tentang masalah talak bain, talak Cina buta tadi, ditanyakan ya, biasanya yang hendak memberikan itu siapa? Ternyata lakian. Kalau dalam hadisnya lakian. Ya. Tapi jika dia, ini dalilnya, jika Abdurrahman itu kada mampu untuk menggaulinya maka kada boleh. Ya. Ternyata orang yang lamah wataknya dibahas oleh Syekh Asad Al-Banjari sudah. Nah, itu ada boleh juga nikah watak yang sifatnya lemah ya. Lalu Rifah suaminya yang pertama hendak menikahinya lagi. Nah, jadi ya Rasulullah ulun hendak menikahi bini ulun tadi tuh nah. Tamim binti Wahbin kawakah? Jadi Nabi kada boleh. Sampai inya kawin lagi dan inya sudah berjima. Hubungan intim ya. Manis madunya. Istilah manis madunya itu adalah kinayah Nabi supaya jangan terlalu porno dalam menyampaikan bahasa-bahasa yang sifatnya berhubungan intim ya. Maka dalam terjemahan ini artikan apa? Dia tidak halal bagimu hingga ia merasakan manis madunya. Berarti madu itu bukan hanya sekedar dirasakan manis tidak, tapi lawas manisnya. Bujurlah dia sudah menikah. Jangan sampai terjadi manis cinta buta. Apa cinta buta tadi? Imbahnya di jimanya, ampihan cerai. Itu lain manisnya madu. Itu hanya sekedar ya kayak minum air putih aja, udah habis lah. Tapi yang namanya manisnya madu itu lama. Dia rasakan dulu pernikahannya, dia rasakan dulu bagaimana sistem pernikahannya, dia rasakan dulu bagaimana rumah tangga, bagaimana sampai dia akan nyambung lagi, mandusnya sudah hilang, baru dia ceraikan. Itu yang disebut dengan istilah sampai dia mendapatkan rasanya manisnya madu. Jangan dipikir mbah dia apa berjanji mbah dia jimat ceraikan, itu lain madu, itu namanya ya cina buta tadi, itu diharamkan, dilaknat. Kajian-kajian itu dilaknat. Ya. Nabi kada suka dan Allah membencinya. Nah, itu kategori tentang cina buta tadi ya. Nah, dari pembahasan ini mereka berpendapat tentang nikah muhalil, maksudnya nikah menikah dengan syarat untuk menghalalkan suami yang pertama. Mereka berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, dikatakan sebuah muka isu dan syarat tidak sah, tidak juga kategorinya dan sebagainya. Ya, adalah kaidah laki-laki. Jadi ini ada kasus juga di sini tapi tidak kita baca ya. Sampai dia menikah, intinya kesimpulan sampai dia menikahinya ya. La'anallahu muhallilahu wal muhallilalahu. Allah melaknat orang yang melakukan nikah muhallil. Nah, ini istilah tambahan-tambahan untuk analisa pian yang kebetulan menganalisa tentang nikah cina buta. Tambahkan saja referensi ini ya, tambahkan untuk analisanya ya. Hatta tankezau jangan gairah. Atau dia menikah dengan ini dalilnya Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat surah 2 ayat 230 ya. Ini juga disebut sebagai orang yang menikah dan mereka yang mengatakan bahwa haram menikah ini sebelum menghalalkan
bukan berarti menunjukkan bahwa tidak ada maksud tersebut untuk syarat nikah. Tidak. Sebagaimana larangan salat di hasil rumah rampasan, ya sah saja salatnya. Jadi gini, orang sholat di tempat yang rampasan sah salatnya, tapi tempatnya itu yang bermasalah. Hasil rumah rampasan bukan berarti bahwa termasuk sahnya salat adalah pemikiran itu tidak. Ya, jika larangan menunjukkan tidak sahnya akad nikah, maka lebih pantas untuk menunjukkan hal tanya nikah untuk menjadikan halal. Jadi, kalaupun dia muhalilahu, bagaimana faktanya? Laknat saja, tapi tetap kategori sah akadnya. Sah akadnya, pernikahannya juga sah, tapi dilaknat Allah. Tapi kan Pak, dia kadang dibolehkan, ya kadang kan, tapi karena dia sudah gawi sama kayak tadi, ketika dia sholat, ya sah saja sholatnya meskipun di tempat itu tanah yang sifatnya ghasbun atau rampasan. Ya. Nah, tapi pada prakteknya dilaknat. Dilaknat itu artinya orang berpikir ulang untuk melakukan nikah istilah seperti ini. Ya. Tapi istilah cina buta itu saya tidak tahu dari mana, tapi kalau dari referensi ada dari kitab nikah ya. Nah, itulah yang namanya talak yang sekedar type bain kubra. Ya. Iddah nanti ada kita bahas tentang iddah yang tidak kita bahas ini karena nanti ada subtemanya sendiri tentang iddah. Mungkin cukup dulu ya. Silakan pian resume materinya apa yang bisa didapat, bisa diulang-ulang, bisa dicatat lagi apa yang perlu dicatat. Terima kasih, jazakumullah khair jaza. Kemudian jika ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan nanti mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu karena ya mungkin lain waktu ya atau boleh uh, di grup mungkin boleh ya di grup tapi selesaikan dulu mendengarkan materi sampai selesai, jangan paget-paget ya karena kita mendengarkan 3 subtema hari ini ya. Tentang hukum nikah, tentang masalah talak, kemudian masalah rujuknya ya. Demikian dan apa yang kita pelajari bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pelajari niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah taala dalam ilmu dan meniat mengamalkannya. Jazakumullah khair jaza. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa komentar Anda bahwa itu bukti Anda hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Komentar itu boleh apa saja tapi jangan pakai nama saya ini nih, kecuali di YouTube Anda tidak ada namanya Anda, ya boleh pakai nama Anda, nama depannya aja, jangan nama lengkap, jangan pakai NIM ya, karena nanti tak ada penipuan sebagainya, takut ya ada penipuan mengatasnamakan saya, misalnya Bapak Anwar lagi perlu duit nih, misalkan bantu teman, atau hati-hati, tidak ada, jangan pedulikan itu, kalaupun mau yakin video call, bujur rasidin, kalau kada jangan, ya. Demikian, terima kasih, jazakumullah jaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.